Qué guapa, ¿no? Me encanta. Vale, pues no, que me las andas moviendo. Sí, tú. Y tú también. Wanita ini bernama Ana. Usianya kurang lebih 30 tahunan dan bekerja pada orang kaya yang tinggal di Spanyol. Ana masih dalam masa percobaan. Jika selama 3 bulan ini kerjanya bagus, mungkin ia akan diangkat menjadi pembantu rumah tangga secara permanen dan gajinya akan diberikan secara utuh. Di sana Ana tinggal bersama majikannya yang merupakan satu keluarga utuh. Sang suami bernama Pedro dan istrinya adalah Andrea. Mereka memiliki 2 orang anak, yaitu Jacobo dan Claudia. Seperti kebanyakan pembantu rumah tangga pada umumnya, pagi-pagi Ana sudah bekerja membersihkan halaman dan menyiapkan sarapan untuk majikannya. Kala itu ia menemukan seekor kucing liar dan memberinya makan. Namun Pedro tidak suka akan hal itu. Ia menganggap kalau kucing adalah hama. Pedro tidak ingin melihat Ana bermain dengan kucing di halaman rumahnya. Suatu malam, mereka kedatangan tamu satu keluarga beserta pembantunya. Dengan dibantu asisten rumah tangga keluarga itu, Ana sukses menyiapkan makan malam. Nama asisten rumah tangga itu adalah Gisela. Momen itu menjadi awal pertemanan antara Ana dengan Gisela. Gisela ini ingin sekali menjadi orang kaya seperti mereka-mereka. Punya uang banyak, pembantu, dan hanya tinggal suruh-suruh saja. Selain membantu perekonomian keluarganya, Ana juga membantu mencarikan biaya kuliah adik perempuannya. Ia mendapat kabar kalau adiknya itu telah diterima di perguruan tinggi pilihannya. Ana tentu ikut bahagia. Suatu ketika saat Ana membersihkan kamar Jacobo, ia menemukan potongan kertas berisikan kode. Melihat ekspresi tidak senang dari Jacobo, Ana pun berdalih kalau ia tidak melakukan apapun pada lembaran itu. Ketika majikannya tidak ada di rumah, Ana seringkali didatangi oleh Gisela. Maksudnya hanya sekedar berkunjung. Suatu hari Gisela ingin mengajak Ana jalan-jalan dan ketemuan dengan para pembantu lainnya. Semenjak berteman dengan Gisela, Ana jadi liar. Ia mencari kenalan di aplikasi kencan gara-gara hasutan wanita itu. Namun Ana sadar mana ada yang mau dengan pembantu. Habis jalan-jalan, Ana pun pulang dan bersikap seolah berada di rumahnya sendiri, makan makanan di kulkas dan minum kepunyaan majikannya. Tapi ketika majikannya kembali, ia pun buru-buru kabur dari sana. Kenakalan Ana makin hari makin menjadi-jadi. Bersama Gisela, ia pergi ke pesta dan bersenang-senang. Meski begitu, Ana tidak mau diajak bermesraan dengan pria yang ada di sana. Ia masih sok jual mahal. Gara-gara pesta kemarin malam, Ana menjadi linglung dan bangun kesiangan. Itu membuat Andrea kesal karena seharusnya Ana bangun lebih awal dari majikannya. Suatu hari ketika sang majikan akan pergi keluar kota selama beberapa hari, Ana diberi gaji lebih awal dari biasanya. Wanita itu sontak merasa terbebas karena beberapa hari ke depan majikannya tidak ada di rumah.
Kondisi tersebut ternyata juga menguntungkan bagi Jacobo dan Claudia yang ditinggal orang tuanya. Sementara Jacobo bermain sepuasnya dengan mainan-mainannya, Claudia asik bermesraan dengan pacarnya di kolam renang. Suatu ketika saat Anna sedang beres-beres, ia menemukan HP Claudia. Bukannya dikembalikan, Anna malah mengambilnya dan mencari-cari pria di aplikasi kencan menggunakan akun anak majikannya itu. Saat Claudia mencari HP-nya, Anna berpura-pura tidak tahu. Suatu malam, ketika Jacobo dan Claudia tidak ada di rumah, Anna yang lagi sendirian mulai beraksi. Ternyata ia memanggil seorang pria dari aplikasi kencannya Claudia. Meski awalnya kaget wanita yang ditemuinya ternyata bukan Claudia, pria itu akhirnya tetap bermesraan dengan Anna. Keesokan paginya, Jacobo ternyata tahu apa yang dikerjakan Anna kemarin malam. Dompetnya saat itu tertinggal dan melihat Anna sedang bermesraan di kolam renang. Jacobo pun mengancam Anna akan memberitahukan ini pada ibunya, kecuali Anna bersedia melayani hasratnya beserta teman-temannya. Tentu saja wanita itu menolak dan langsung kabur ke kamar. Anna yang kesal lalu menendang meja dan melihat ada potongan kertas berisi kode yang keluar dari buku yang dipinjamnya dari Jacobo. Ternyata lembaran itu adalah setengah bagian dari potongan kertas yang ada di kamarnya Jacobo tempo hari. Mungkin jika Anna bisa mendapatkan potongan yang satunya lagi, ia bisa memasukkan kode itu ke dalam akun kriptonya supaya bisa mendapatkan uang. Tapi hal itu nampaknya akan sulit dilakukan, apalagi sekarang majikannya sudah pulang. Suatu hari majikan Anna akan mengadakan pertemuan dengan orang Jepang di rumah itu. Ketika Andrea sibuk dengan tamunya, Anna beraksi masuk ke dalam kamar Jacobo. This wonderful piece. Sialnya, Andrea ternyata menyadari gerak-gerik mencurigakan dari pembantunya itu. Dan pada akhirnya Anna pun ketahuan kemudian dipecat. Tapi ternyata Anna berhasil mendapatkan potongan kertas tersebut dan mendapatkan uang. Ia pun berlibur sendirian menikmati kehidupan yang baru. Film ini pun selesai. Perkenalkan, gadis muda ini namanya Kat. Ia bekerja sebagai penjaga lift di sebuah apartemen sekaligus kantor. Selain bertugas mengoperasikan lift, di sana Kat juga memiliki pekerjaan sampingan yang tidak diketahui oleh atasannya. Pekerjaan sampingan itu adalah melayani hasrat para penghuni apartemen secara berbayar. Jadi ketika ada penghuni yang tertarik kepadanya, maka Kat akan melayaninya di dalam lift apartemen tersebut. Suatu hari, atasannya Kat yang bernama Harold memperkenalkan seorang karyawan baru. Ia adalah Maris yang juga akan bekerja sebagai penjaga lift. Jadi Kat dan Maris ini akan bekerja sip-sipan dan Kat ditugaskan untuk mengajari Maris terlebih dahulu. Meskipun Kat jauh lebih muda darinya, Maris mengaku kagum gadis itu punya HP model terbaru. Pasti itu hasil kerja kerasnya Kat. Suatu ketika, saat Kat dan Maris sedang berjalan di sekitaran apartemen, mereka tanpa sengaja melihat seorang pria sedang mandi di jacuzzi. Maris ternyata tahu siapa pria itu. Ia adalah Jay, penghuni terkaya di apartemen itu. Kat dan Maris pun tersenyum centil melihat ketampanan Jay. Keberuntungan ternyata menaungi Kat yang beberapa hari kemudian bertemu dengan Jay di lift. Berhubung dirinya dan Jay nampaknya saling tertarik satu sama lain, Kat pun melayani hasrat pria itu tanpa meminta bayaran.
Sebagai sesama pekerja rendahan, Kat dan Maris sering saling curhat tentang susahnya kehidupan mereka. Dan oleh karena itu, Maris bertekad ingin memperbaikinya dengan cara mendekati Jay yang kaya raya. Mendengar hal itu, ada rasa takut menyelimuti hati Kat. Takut kalau Jay akan diambil oleh Maris. Tapi Jay sendiri nampaknya lebih suka pada Kat. Buktinya mereka sudah 2 kali bermesraan, bahkan Jay sampai mengajak Kat masuk ke dalam apartemennya. Sementara itu, Maris yang tidak kunjung berhasil mendekati Jay mulai mengalihkan targetnya pada sang atasan. Bagai kucing dikasih ikan asin, Harold tentu mau diajak bermesraan oleh Maris. Suatu ketika saat dirinya dan Maris sedang nongkrong bareng di hari libur, Kat bilang kalau Jay nampak baik kepadanya. Maris yang mengaku sudah tidak berminat pada Jay pun membalas, kenapa Kat tidak mencoba untuk mendekatinya saja. Sambil tersipu malu, Kat bilang ia mau kuliah dulu. Suatu hari, ketika Kat sedang bekerja, ia membantu seorang wanita dengan kursi roda menaiki lift. Wanita cantik bernama Mimi itu sangatlah ramah. Pada Kat, Mimi bercerita kalau dirinya harus berada di kursi roda karena kecelakaan mobil saat berlibur di Amerika. Ia berharap bisa segera berjalan lagi. Saat keluar dari lift, tanpa disangka Mimi sudah ditunggu oleh Jay. Ternyata Mimi adalah istri dari pria itu. Meskipun sempat syok, Kat berpura-pura kalau dirinya dan Jay tidak saling mengenal. Ketika sedang patah hati seperti itu, Kat dibuat terhibur menyaksikan Maris dan Harold bermesraan di kantor. Kini ia tahu Maris sudah jadi selingkuhan Harold yang beristri. Tidak ingin sedih lama-lama, Kat pun kembali mengais rezeki dari pekerjaan sampingannya. Sialnya ketika Kat sedang transaksi dengan pelanggan, Jay tiba-tiba muncul dan memasuki lift. Setelah Jay menggagalkan transaksinya, Kat pun merespon dengan bersikap dingin pada pria itu. Perlakuan Kat barusan ternyata membuat Jay kesal. Kekesalan itu kemudian dibawanya ke rumah yang pada akhirnya membuat bingung sang istri. Daripada pusing, Mimi pun mengajaknya bermesraan, tapi belum apa-apa, Mimi sudah mengeluh sakit pada kakinya. Jay pun jadi bertambah kesal. Suatu hari ketika Kat ingin pulang kerja, ia tanpa sengaja bertemu dengan Jay dan Mimi di lift. Seperti biasa, Mimi menyapa Kat dengan ramah. Wanita itu kemudian bertanya, apakah Kat sudah punya pacar? Sambil menatap Jay, Kat pun menjawab kalau ia baru saja patah hati karena ditipu seorang pria. Tanpa mengetahui kelakuan minus sang suami di belakangnya, Mimi mengaku beruntung punya suami setia seperti Jay. Mendengar hal itu, Kat hanya senyum-senyum saja. Di hari yang lain, Jay menemui Kat yang sedang bekerja. Pria itu berusaha meluluhkan hati Kat dengan memberinya HP keluaran terbaru. Kat sontak senang dan mulai mau diajak bercanda oleh Jay. Tanpa mereka ketahui, Mimi ternyata sedang menunggu di depan lift. Jay dan Kat pun bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Makin kesini, Mimi mulai meragukan kesetiaan suaminya. Apalagi sekarang, Jay sudah jarang mengajaknya bermesraan dan seperti menyembunyikan isi HP-nya. Suatu hari, Mimi meminta Kat untuk ketemuan. Sambil berlinang air mata, Mimi curhat tentang perubahan sikap Jay. Ia pun meminta tolong pada Kat untuk mencari siapa selingkuhan suaminya itu. Setelah mengiyakan permintaan Mimi dengan terpaksa, Kat langsung memberitahu hal itu pada Jay. Ternyata nyali Jay tidak segagah fisiknya.
Pria itu langsung ciut dan meminta Kat untuk putus saja. Kat bilang ia tidak setuju. Ia pun meyakinkan Jay kalau dirinya bisa menangani masalah itu. Ternyata untuk mengatasinya, Kat harus mengorbankan seseorang yaitu Maris. Ia pun mengkambing hitamkan rekan kerjanya itu sebagai selingkuhan Jay sehingga terancam dipecat dari pekerjaannya. Beruntung ketika Maris nyaris dipecat oleh Harold, Mimi tiba-tiba muncul dan mencegahnya. Scene kemudian beralih ke sebuah lift di mana Jay dan Kat sedang asik bermesraan. Nah, ketika mereka sudah selesai dan ingin keluar dari sana, ternyata sudah banyak orang yang menunggu mereka. Jay pun makin terkaget-kaget melihat Mimi bisa berjalan dengan normal. Wanita itu bilang kalau ia sudah lama sembuh dan berpura-pura tidak berdaya agar Jay lengah dalam perselingkuhannya. Ternyata saat Mimi meminta bantuannya untuk mencari siapa selingkuhan Jay, Kat mengaku kalau dialah wanita tersebut. Kat juga bilang dirinya tidak tahu Jay sudah menikah. Akhirnya Mimi dan Kat pun bekerja sama menjebak Jay. Scene kemudian beralih ke balkon apartemen di mana Mimi memberikan imbalan uang pada Kat untuk membayar uang kuliah. Tidak hanya itu, Mimi juga menghadiahkan Kat kamar apartemennya. Senyum bahagia dari Kat pun mengakhiri film ini.